Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jika di video-video saya sebelumnya saya lebih banyak berolahraga, maka hari ini saya akan memberikan informasi yang penting untuk teman-teman semua bagaimana menjaga kesehatan tubuh. Salah satunya dengan meminum air perasan lemon. Nah, konon katanya air perasan lemon ini bagus untuk menjaga imunitas tubuh kita di masa pandemi ini. Oke, di video minggu lalu saya sudah menjelaskan mengenai sejarah dan titik awal kemunculan PR. Nah, sejarah dan titik awal kemunculan PR penting kita pahami agar kita bisa melihat adanya beragam definisi dari public relation tersebut. Nah, hingga saat ini beragam muncul definisi mengenai public relation. Bahkan sebagian orang mengatakan tidak ada definisi yang absolut mengenai public relation. Nah, ketika ada pernyataan ini, maka inilah yang menjadi celah bagi para kritikus PR untuk mengatakan bahwa PR ini ilmu yang belum selesai, ilmu yang belum istilahnya kuat, dan ilmu yang istilahnya perlu argumen-argumen yang lebih kuat lagi untuk memberikan definisi yang pasti dan pas. Akan tetapi, bagi saya pribadi, memang untuk mendefinisikan mengenai konsep public relation ini perlu dilihat konteks dan bagaimana situasi yang terjadi pada saat ini. Ketika kita mendefinisikan PR pada tahun 1990-an, tentu akan berbeda dengan definisi PR pada era disrupsi seperti saat sekarang. Akan tetapi yang perlu teman-teman ingat mengenai apa itu PR adalah bahwa PR ini merupakan manajemen komunikasi yang strategis antara lembaga atau perusahaan dengan publiknya. Dengan kata lain, harus ada komunikasi dua arah dan timbal balik antara perusahaan dengan publiknya. Siapapun itu publiknya, baik publik internal maupun publik eksternal. Jadi jangan khawatir lagi mengenai ragam dan ribuan serta macam-macam dari definisi PR, akan tetapi satu kata kunci yang perlu teman-teman pahami adalah PR merupakan bentuk komunikasi dua arah dan hubungan timbal balik antara organisasi atau perusahaan dengan publiknya, baik publik internal maupun publik eksternal, dalam rangka menguatkan citra dan reputasi dari lembaga tersebut. Oke, dari beberapa tadi argumen atau definisi PR yang disampaikan oleh kritikus PR yang mengatakan bahwa PR ini merupakan ilmu yang belum selesai, ilmu yang tidak kuat secara substansi, yang kemudian disebutkan berarti tidak ada substansi yang penting dari pembahasan public relation. Nah, tapi bagi saya dan beberapa teman-teman yang kemudian menggeluti dunia PR, kita meyakini semakin banyak definisi PR itu menandakan bahwa PR ini adalah ilmu yang terus berkembang, ilmu yang dinamis yang bisa beradaptasi dengan berbagai perubahan situasi. Nah, saya akan menjelaskan beragam definisi PR mulai dari asosiasi-asosiasi PR yang memberikan definisi hingga para ilmuwan-ilmuwan yang memberikan definisi secara utuh mengenai public relation. Jauh sebelum Grunit dan Han memberikan definisi mengenai public relation, kita mengenal seorang akademisi yang sangat tekun mendalami ilmu PR, Rex Harlow, seorang akademisi dari Amerika Serikat yang memberikan definisi mengenai PR ini sebanyak 472 definisi. Wow, banyak sekali ya. Nah, dari rangkaian 472 definisi tersebut, Harlow memang memulai risetnya dari tahun 1900-an ketika munculnya praktek PR tersebut hingga munculnya kemudian penelitian-penelitian mengenai public relation. Ada satu definisi dari Rex Harlow yang kemudian merangkum semua aktivitas PR yang bisa teman-teman baca berikut ini. Harlow mendefinisikan PR sebagai fungsi manajemen yang unik yang membantu membangun dan memelihara jalur komunikasi, memunculkan pemahaman, kerjasama antara organisasi dan publiknya, melibatkan permasalahan dan isu, membantu manajemen untuk terus menginformasikan dan tanggap terhadap opini publik, mendefinisikan dan menekankan tanggung jawab manajemen untuk melayani kepentingan umum, membantu manajemen untuk tetap mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, melayani sebagai sistem peringatan dini untuk membantu mencegah kecenderungan negatif, dan menggunakan penelitian yang sehat dan etika komunikasi sebagai alat utamanya. Definisi yang diberikan oleh Harlow tersebut memang mencakup banyak hal dan cukup detail, begitu ya. Oleh karena itu banyak kritikus PR kemudian mengkritisi bahwa
definisi macam apa ini yang diberikan oleh Harlow sehingga definisi ini terkesan tidak jelas, tidak fokus, dan kemudian menganggap PR itu mengerjakan semua hal. Akan tetapi Harlow yang menerima kritikan yang cukup berat ini terhadap definisi yang dibuatnya, terus berjalan dan kemudian memberikan definisi-definisi yang lain yang lebih mudah dipahami dan lebih singkat yang kemudian mencakup aktivitas-aktivitas PR tersebut. Setelah beragam kritik yang diberikan pada definisi yang dibuat oleh Harlow, maka pada tahun 1978 bertempat di Meksiko mulai dihadiri oleh beberapa praktisi dan akademisi yang menggeluti dunia PR. Kemudian mereka menyepakati apa definisi singkat dan ringkas mengenai public relation ini. Nah, sehingga dikenal sebagai the Mexico definisi. Adapun definisi PR dari kesepakatan di Meksiko ini adalah public relation adalah seni dan ilmu sosial yang menganalisis tren, memprediksi konsekuensi dari tren tersebut, sekaligus memberikan masukan bagi para pemimpin organisasi dan mengimplementasikan tindakan dari program yang direncanakan dan yang akan melayani organisasi dan kepentingan publik. Nah, kunci penting dari definisi tersebut adalah usaha untuk mengembangkan kredibilitas PR dengan menghubungkannya pada ilmu sosial dan menegaskan bahwa PR adalah sebuah pengetahuan ilmiah yang objektif. Akan tetapi, definisi yang dibuat dalam kesepakatan di Mexico City tersebut juga dianggap masih terlalu panjang, sehingga pada saat itu tokoh yang menggeluti dunia PR ya, yang mungkin teman-teman sudah sangat mengenal beberapa referensi dan bukunya, memberikan definisi yang singkat mengenai public relation ini sebagai manajemen komunikasi antara organisasi dengan publiknya. Sesingkat itu, se-clear itu, menganggap bahwa PR merupakan pekerjaan yang terus membangun komunikasi antara publik dan organisasi. Selanjutnya, Cutlip, Center, and Groom ya pernah menuliskan salah satu buku ringkasan mengenai teori dan praktik PR, juga memberikan salah satu definisinya mengenai public relation ini, di mana public relation adalah fungsi manajemen yang mengidentifikasi, membangun, dan mempertahankan hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dengan berbagai publik yang menjadi penentu kesuksesan dan kegagalannya. Kunci hubungan antara dua definisi inilah yang menjadi penanda bagi definisi public relation. Ada beragam definisi public relation yang lain, diantaranya juga disampaikan oleh Charter Institute of Public Relations yang bertempat di Inggris, menawarkan sebuah definisi mengenai dimensi baru yang sedikit berbeda dengan definisi-definisi PR yang telah disampaikan sebelumnya. Public relation adalah tentang reputasi, hasil dari apa yang Anda lakukan, apa yang Anda katakan, dan apa yang orang lain katakan tentang Anda. Praktik PR adalah disiplin ilmu yang bertugas menjaga reputasi dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman dan dukungan, serta mempengaruhi opini dan perilaku. Kegiatan ini merupakan usaha yang terencana dan berkesinambungan untuk membangun dan mempertahankan niat baik dan saling pengertian antara suatu organisasi dengan publiknya. Nah, dari definisi ini ada beberapa kata kunci yang bisa teman-teman pahami. Di sini PR dikatakan adalah pekerjaan atau kegiatan yang membangun niat baik dengan publiknya. Itu kata kunci yang pertama. Yang kedua, ada juga pemahaman disebutkan dalam definisi ini bahwa PR ini adalah disiplin ilmu, di mana disiplin ilmu yang bertugas untuk menjaga reputasi dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sama antara publik dan organisasinya. Nah, beberapa definisi lain mengenai public relation juga pernah disampaikan oleh Society of America, di mana public relation didefinisikan sebagai usaha dalam rangka membantu suatu organisasi dan publiknya untuk beradaptasi satu sama lain, di mana public relation dianggap sebagai upaya yang terorganisir dalam rangka meraih kerjasama dengan sekelompok orang. Kata kunci dari definisi ini adalah bahwa seorang public relation itu tidak bisa bekerja sendiri, tentunya butuh kerjasama yang baik dengan berbagai pihak dan elemen-elemen tentunya yang ada di dalam lembaga tersebut. Demikianlah beragam definisi dari public relation. Artinya teman-teman tidak perlu bimbang, tidak perlu bingung definisi mana yang akan dipakai, melainkan ingat kata-kata kunci dalam mendefinisikan public relation.
Public relation itu adalah komunikasi, public relation itu adalah tindakan dua arah, dan public relation itu adalah membangun hubungan yang baik antara publik internal dan eksternal, dan yang paling penting adalah tujuan akhirnya adalah membuat citra dan reputasi yang baik bagi organisasi. Kata kunci itu yang perlu teman-teman ingat ketika ditanyakan mengenai definisi public relation.